kami dari kelompok 8 dengan anggota saya, Angelika Tiagiar Kirana dengan NIM 2301011006. Dan yang kedua ada Atika Mukti dengan NIM 2301011008. Dan yang terakhir ada Diana Dwi Saputri dengan NIM 2301011010. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen pembelajaran di universitas. Yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen pembelajaran adalah salah satu perangkat yang paling penting yang digunakan di kampus untuk menunjang sebuah kebutuhan dan meningkatkan kemampuan studi. Sistem informasi manajemen ini adalah sebagai salah satu suatu sistem informasi berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi, kualitas dan aksesibilitas dan proses pembelajaran dan operasional. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang e-learning. E-learning adalah model pembelajaran yang memanfaatkan teknologi internet untuk penyampaian materi belajarnya. Pembelajarannya berbasis web, virtual classroom, dan digital laboratorium. Ada beberapa istilah, yaitu meliputi distance learning, distance education, yaitu suatu proses yang membawa informasi pembelajaran yang ditujukan kepada mahasiswa. E-learning yaitu hubungan antara orang dan sumber yang menggunakan media teknologi, komunikasi, dan belajar sebagai tujuannya. Dan yang dimaksud dengan online learning yaitu pemanfaatan sebagian dari pembelajaran berbasis teknologi dan menggambarkan pembelajaran lewat internet. Dan yang terakhir ada training, yaitu menggambarkan suatu perusahaan yang menyelenggarakan training menggunakan. Berikut saya akan menyebutkan manfaat sistem informasi manajemen terhadap pembelajaran di universitas. Yang pertama, mendukung proses dan operasional pendidikan. Dan yang kedua, ada dukungan strategi untuk keunggulan kompetitif. Dan yang ketiga, dapat membantu mengatur jadwal bagi dosen, mengatur jadwal pembelajaran bagi mahasiswa, serta memudahkan dalam menginput data dan nilai mahasiswa. Dan yang keempat, pelaksanaan manajerial kampus akan lebih terbantu, baik sistem pendaftaran, rencana studi bagi mahasiswa, pengelolaan data perpustakaan, bahkan mengenai keuangan. Dan yang kelima, mempermudah dan menyederhanakan proses administrasi universitas. Dan yang terakhir, mempermudah kinerja dosen dalam meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya, fungsi sistem informasi manajemen terhadap pembelajaran di universitas. Yang pertama, menyediakan platform e-learning untuk mengunggah materi dan tugas. Yang kedua, memfasilitasi pengolahan dan penyimpanan kurikulum dan mempermudah dosen untuk mengedit materi pembelajaran atau tugas bagi mahasiswa. Yang ketiga, dosen dapat melakukan penilaian dan tes online terhadap mahasiswa, termasuk ujian, tugas, dan tes yang dapat dilakukan melalui platform e-learning. Yang keempat, memudahkan dosen untuk melihat aktivitas mahasiswa seperti kehadiran atau waktu pengumpulan tugas. Yang kelima, memberikan akses kepada mahasiswa untuk bahan bacaan, referensi, maupun yang lainnya. Selanjutnya, tujuan sistem informasi manajemen terhadap pembelajaran di universitas. Yang pertama, memastikan keamanan dan pengelolaan biodata mahasiswa. Yang kedua, memberikan akses kepada mahasiswa dan dosen ke berbagai platform. Yang ketiga, memberikan akses kepada mahasiswa untuk mengetahui informasi akademik. Yang keempat, memantau aktivitas mahasiswa seperti laporan kehadiran, hasil ujian, dan hasil akademik lainnya. Yang kelima, menyediakan layanan kampus yang efektif seperti pendaftaran online, pembayaran UKT, dan lain-lain. Yang keenam, memberikan akses perpustakaan digital yang memudahkan mahasiswa untuk mencari buku yang diinginkan. Yang ketujuh, memberikan informasi yang diperlukan untuk kepentingan data mahasiswa. Yang kedelapan, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan di dalam organisasi maupun pihak kampus. Yang terakhir,
memudahkan pekerjaan dalam pengolahan data-data mahasiswa. Selanjutnya yaitu fitur-fitur yang digunakan. 1. Fitur penerimaan mahasiswa baru atau PMB. Fitur ini berfungsi untuk merekam data calon mahasiswa didik dan memberikan nomor induk mahasiswa atau NIM. PMB juga berperan sebagai sistem terintegrasi yang memproses penyelesaian kelas dan penyaringan calon mahasiswa baru. Fitur ini juga biasanya dilengkapi dengan sistem pembayaran online atau daring yang disebut juga payment, yang mempermudah mahasiswa untuk melakukan administrasi perkuliahan. Dengan adanya PMB, badan akademik tidak perlu repot untuk melayani antrean calon mahasiswa yang hendak mendaftar. Yang kedua yaitu manajemen identitas mahasiswa. Berisi data mahasiswa seperti biodata dan informasi pendaftaran. Yang ketiga yaitu e-learning. Universitas menyediakan akses ke platform e-learning atau portal pembelajaran digital yang berisi materi pembelajaran, tugas, dan interaksi antara mahasiswa dan dosen. Yang keempat yaitu layanan keuangan dan pembayaran atau payment. Memfasilitasi pembayaran kuliah, pendaftaran, dan biaya lainnya secara online. Yang kelima yaitu manajemen jadwal dan penjadwalan. Memungkinkan mahasiswa dan dosen dengan mudah merencanakan perkuliahan, jadwal ujian, dan kegiatan akademik lainnya. Yang keenam yaitu perpustakaan digital. Memudahkan mahasiswa untuk mencari buku referensi yang diinginkan. Yang ketujuh yaitu pendaftaran dan pengelolaan mata kuliah. Mempermudah proses pendaftaran mata kuliah dan pengelolaan kurikulum, termasuk penjadwalan kuliah, pengelolaan daftar peserta, dan pemilihan mata kuliah. Contoh studi kasus. Sistem informasi manajemen dapat diterapkan untuk menunjang proses pembelajaran mahasiswa di Universitas Duta Bangsa Surakarta yang telah menerapkan SIM e-learning untuk menunjang proses belajar mahasiswa. Tugas e-learning merupakan salah satu contoh studi kasus yang sering terjadi di kampus. Setiap dosen mata kuliah akan memberikan tugas, lalu akan dikumpulkan lewat sebuah platform. Aplikasi seperti Moodle, SSO, dan lain-lain. Kadang-kadang akan terjadi masalah saat mahasiswa mengupload tugasnya ke dalam aplikasi tersebut, yang dikarenakan mungkin dari sinyalnya maupun servernya yang error. Di saat akan mengupload dan menambahkan file, tiba-tiba aplikasi keluar sendiri dan sulit diakses. Masalah tersebut akan membutuhkan waktu yang lumayan lama, dan masalah tersebut harus segera diatasi agar tidak terjadi lagi saat mahasiswa mengumpulkan tugas. Cara sistem informasi manajemen menunjang kegiatan-kegiatan studi kasus. Sistem informasi manajemen berperan dalam mendukung proses belajar mengajar di Universitas Duta Bangsa Surakarta. Sistem informasi manajemen menunjang kegiatan belajar mengajar melalui platform e-learning. Hal ini dapat mempermudah mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran seperti menyediakan akses materi pembelajaran dan pengiriman tugas. Sistem informasi manajemen juga membantu mahasiswa dalam mengakses jadwal kuliah, informasi tentang kuliah, jadwal ujian, serta pengumuman lainnya seperti wisuda. Dengan sistem informasi manajemen, mahasiswa dapat memilih mata kuliah yang diambil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.